Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Audrey Enggadini Pawestri dari IKIP PGRI Pontianak, Program Studi Bimbingan dan Konseling semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan kelompok. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling itu merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan belajar, dan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Terdapat 9 layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada individu di sekolah yang menunjang serta membantu mengoptimalkan pribadi siswa. Nah, 9 layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah terdiri dari layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penugasan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi. Berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling, secara khusus video kali ini membahas layanan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu merupakan salah satu teknik bagaimana bimbingan yang berusaha untuk membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi diri siswa. Nah, menurut Winkel dan Hastuti menjelaskan bahwa bimbingan kelompok adalah kegiatan kelompok diskusi yang menunjang perkembangan pribadi dan perkembangan sosial masing-masing individu dalam kelompok, serta meningkatkan mutu kerjasama dalam kelompok guna menekan tujuan yang bermakna bagi para partisipan. Kemudian tujuan bimbingan kelompok yaitu agar individu mampu memberikan informasi seluas-luasnya kepada anggota kelompok supaya mereka dapat membuat rencana yang tepat serta membuat keputusan yang memadai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masa depan yang cenderung bersifat pencegahan. Itu menurut Mungin 2005 nomor 39. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam bimbingan kelompok yaitu penguasaan informasi untuk tujuan yang lebih luas, pengembangan pribadi, dan pembahasan masalah atau topik-topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi para anggota kelompok. Itu menurut Prayitno. Selain itu, bimbingan kelompok juga bertujuan untuk mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan, baik suasana yang menyenangkan maupun suasana yang menyedihkan. Nah, sedangkan secara khusus bimbingan kelompok itu bertujuan untuk yang pertama melatih siswa berani mengemukakan pendapat, yang kedua melatih siswa untuk bersikap terbuka, yang ketiga untuk melatih siswa untuk membina keakraban dengan teman-temannya, yang keempat melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri, yang kelima melatih siswa untuk bersikap tenggang rasa, yang keenam melatih siswa untuk memperoleh keterampilan sosial, dan yang ketujuh adalah melatih siswa untuk mengenali dan memahami dirinya. Ini menurut AMTI 1991. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari bimbingan kelompok, yaitu ada fungsi pemahaman dan fungsi pengembangan. Fungsi pemahaman adalah fungsi bimbingan dan konseling yang membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Nah, berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Nah, kemudian fungsi pengembangan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Pada fungsi pengembangan, konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personel sekolah secara sinergi sebagai teamwork, berkolaborasi atau bekerja sama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Kemudian ada penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok, dituntut untuk memenuhi sejumlah asas-asas bimbingan kelompok. Nah, pemenuhan asas-asas bimbingan itu akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan kegiatan. Nah, apabila asas-asas ini tidak dijalankan dengan baik, maka penyelenggaraan bimbingan kelompok
akan berjalan tersendat-sendat atau bahkan terhenti. Nah, menurut Prayitno, asas-asas dalam bimbingan kelompok itu yang pertama adalah asas keterbukaan. Dan asas bimbingan kelompok yang menghendaki agar anggota memiliki untuk bersikap terbuka dalam memberikan informasi. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Nah, asas bimbingan kelompok yang menghendaki para anggota kelompok untuk sukarela dalam mengikuti kegiatan itu. Yang ketiga adalah asas kekinian. Segala sesuatu yang terjadi dalam bimbingan kelompok, topik bahasan yang bersifat sekarang maupun yang sedang terjadi. Yang keempat adalah kenormatifan. Asas kenormatifan ini asas yang menghendaki tata krama dan cara berkomunikasi yang baik dan masih dalam batas norma yang berlaku. Nah, kemudian adalah jenis bimbingan kelompok. Nah, layanan bimbingan kelompok itu mempunyai dua jenis layanan, yaitu bimbingan kelompok topik bebas dan bimbingan kelompok topik tugas. Nah, ada dua jenis layanan bimbingan kelompok yang dapat dikembangkan, yaitu kelompok bebas dan kelompok tugas. Yang membedakan hanya pada topik pembahasannya saja. Anggota kelompok dalam kelompok bebas melakukan kegiatan tidak mendapatkan penugasan tertentu dan dalam pelaksanaannya tidak ada persiapan topik yang akan dibahas. Pelaksanaannya, pemimpin kelompok memberikan kesempatan kepada seluruh anggota untuk menentukan arah dan isi kegiatan tersebut. Nah, ke dalam kelompok tugas, anggota kelompok diberikan tugas untuk menentukan topik yang akan dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, tugas tersebut dapat diberikan oleh pihak kelompok maupun pihak dari luar kelompok, itu menurut Prayitno 1995. Nah, dalam penyelenggaraan bimbingan kelompok topik bebas, pemimpin kelompok memberikan kesempatan pada anggotanya untuk menentukan bersama topik apa yang akan dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Sedangkan penyelenggaraan bimbingan kelompok topik tugas, dalam pelaksanaannya pemimpin kelompok menentukan topik yang akan dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian ada komponen bimbingan kelompok. Nah, komponen dalam layanan bimbingan kelompok merupakan hal yang paling penting untuk menunjang agar layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan lancar. Sehingga komponen layanan bimbingan konseling itu terdiri dari yang pertama pemimpin kelompok, yang kedua anggota kelompok, yang ketiga dinamika kelompok. Pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik konseling profesional dalam layanan bimbingan kelompok tugas. Pemimpin kelompok adalah memimpin kelompok yang bernuansa layanan konseling melalui bahasa konseling untuk mencapai tujuan-tujuan konseling. Nah, anggota kelompok, tanpa anggota tidaklah mungkin ada kelompok kegiatan ataupun kehidupan kelompok itu sebagian besar didasarkan atas peranan para anggotanya, bukan? Peranan kelompok tidak akan terwujud tanpa keikutsertaan secara aktif para anggota kelompok yang ada. Kemudian untuk terselenggaranya bimbingan kelompok, seorang konselor itu harus memiliki persyaratan sebagaimana mestinya, seperti besarnya kelompok atau jumlah anggota kelompok, serta homogenitas dan heterogenitas anggota kelompok dapat mempengaruhi kinerja kelompok. Keanggotaan merupakan salah satu unsur pokok dalam proses kehidupan kelompok. Kemudian ada dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok ini merupakan suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain. Kemudian ada tahap pelaksanaan bimbingan kelompok. Nah, kegiatan bimbingan kelompok ada beberapa tahap. Menurut Prayitno, dia mengemukakan ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah tahap pembentukan. Nah, tahap pembentukan ini adalah tahapan yang membentuk kerumunan sejumlah individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah tahap peralihan. Tahapan yang untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok ke kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompok. Yang ketiga adalah tahap kegiatan. Nah, ini merupakan kegiatan inti untuk membahas topik-topik tertentu. Dan yang keempat adalah tahapan pengakhiran, yaitu tahapan akhir kegiatan untuk melihat apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok serta merencanakan kegiatan selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.